Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat dan semangat ya. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai analisis regresi dan korelasi. Ini adalah materi yang akan kita diskusikan pada pertemuan ke-10 dan juga ke-11 di mata kuliah Statistika Pariwisata. Sebelum memulai, kita akan membahas mengenai tujuan pembelajarannya. Setelah mengikuti perkuliahan, diharapkan mahasiswa mempunyai 3 kemampuan yang harus dikuasai. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian regresi dan korelasi. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan regresi linier sederhana dengan regresi linier berganda. Yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan analisis regresi linier sederhana dan berganda. Kita mulai dulu dari pengertian korelasi dan regresi. Kalau korelasi itu suatu metode analisis dalam statistika yang dipakai untuk mengukur tingkat hubungan antar variabel. Jadi dalam regresi dan korelasi itu ada yang namanya variabel. Variabel itu dibedakan jadi variabel bebas dan juga variabel terikat. Saya sudah sedikit singgung pada pertemuan di kelas terakhir kali bahwa sederhananya kita mungkin bisa bilang kalau variabel bebas itu adalah variabel yang mempengaruhi. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi. Dalam istilah lain, variabel bebas itu disebut sebagai variabel independen, kemudian variabel terikat disebut sebagai variabel dependent variabel. Nah, biasanya secara matematis variabel bebas dinotasikan dengan simbol X, kemudian variabel terikat dinotasikan dengan simbol Y. Nah, maka dari itu dalam statistik adalah analisis yang disebut dengan korelasi. Nah, ini merupakan salah satu metode yang dipakai untuk menguji supaya kita tahu jadi seberapa besar tingkat hubungan dari antar variabel. Nah, kalau regresi itu dipakai untuk melihat model hubungannya. Bagaimanakah variabel X dengan variabel Y? Hubungan mereka berdua kalau dilihat dalam suatu model matematis. Nah, berikutnya, adapun regresi itu ini ya berbagai macam. Sebetulnya regresi itu nggak cuma ada satu, tapi pada kesempatan kali ini kita membahas regresi yang linier. Nah, kemudian regresi linier itu terbagi menjadi dua. Ada yang regresi linier sederhana, ada yang regresi linier berganda. Bedanya di mana? Bedanya terdapat pada berapa banyak variabel bebas yang terlibat. Jadi, kalau regresi itu pasti dipakai untuk memeriksa hubungan antara variabel bebas dan juga terikat. Jadi dalam suatu model regresi, pasti ada variabel bebasnya dan ada variabel terikatnya. Akan tetapi, regresi itu ada yang sederhana, ada yang berganda. Nah, ini bergantung dari berapa banyaknya variabel bebas yang terlibat dalam model itu. Nah, kalau yang sederhana, ini disebut regresi linier sederhana, kalau variabel bebasnya itu
hanya terdiri dari satu variabel bebas saja. Tapi kalau regresi linear berganda, itu kalau variabel bebasnya terdiri dari 2 atau lebih. Jadi kalau regresinya regresi berganda, maka korelasinya juga berganda. Kalau regresi linearnya sederhana, maka korelasinya juga sederhana. Gitu menyebutnya ya. Nah, kemudian teman-teman mungkin sudah familiar dengan rumus R. Rumus R ini biasanya disebut sebagai koefisien korelasi person, atau ada yang ngomong product moment person gitu ya. Person. Jadi R ini menunjukkan parameter korelasi. Rumus ini sudah keluar pada materi kita sebelumnya dengan keterangan yang kurang lebih sama. R koefisien korelasi, X-nya variabel bebas, Y-nya variabel terikat, N-nya itu jumlah sampel atau jumlah yang diamati. Nah, ini teman-teman bisa melakukan penghitungan dengan menggunakan cara-cara manual. Tentu saja kalau jumlah datanya terbatas dan dianggap sedikit, tapi bisa pula menggunakan suatu alat bantu hitung gitu ya. Boleh menggunakan media Excel atau media yang lain. Nah, nilai koefisien korelasi itu tersebar di antara nilai -1 sampai dengan 1. Jadi pasti nilai R itu, nih, kalau Anda hitung menggunakan rumus ini, pasti nilainya itu antara -1 sampai dengan 1. Nggak mungkin Anda dapat koefisien korelasi nilainya 2, 1,5, itu tidak mungkin. Jadi berdasarkan rumus yang ada, nilai koefisien korelasi ini tersebar pada nilai -1 sampai +1. Itu ya. Dengan artian kalau dari 0 ke kiri semakin kuat tapi negatif, dari 0 ke kanan semakin kuat tapi positif. Apa bedanya? Nah, kita lihat di poin yang ketiga, jika nilai R sama dengan 0, artinya nggak ada korelasi antar variabel. Jadi, tidak ada hubungan antara nilai X dengan nilai Y. Misalnya, kalau X itu fasilitas di suatu atraksi wisata, kemudian kalau Y adalah minat berkunjung. Kalau teman-teman melakukan pemeriksaan dengan menggunakan koefisien korelasi, ditemukan hasil R-nya adalah 0, artinya fasilitas itu tidak ada hubungannya dengan minat kunjung wisatawan. Gitu. Tapi kalau Anda dapat nilainya +1 atau yang mendekati 1 positif misalnya, artinya korelasinya kalau +1 itu nilai yang paling besar. Korelasinya kuat dan positif. Artinya makin besar nilai X, maka makin besar pula nilai Y. Atau sebaliknya, kalau X-nya kecil, maka Y-nya juga kecil. Nah, kalau Anda dapat nilai R-nya itu -1, atau menuju -1, dalam artian kalau semakin dekat dengan -1, itu korelasinya disebut korelasi kuat, tetapi negatif, gitu ya. Artinya apa? Kalau negatif itu ketika nilai X-nya besar, maka Y-nya semakin kecil. Perbandingannya tuh terbalik. X-nya besar, Y-nya kecil. Atau X-nya yang kecil, Y-nya yang besar. Itu bedanya tadi dengan yang korelasi positif, itu hubungannya sebanding atau berbanding lurus. X besar, Y besar. Tapi kalau korelasi negatif, berbanding terbalik. Kalau X-nya besar, maka Y-nya kecil. Kalau R sama dengan 0, artinya tidak ada hubungan antar dua variabel tadi. Begitu, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, ada suatu pedoman untuk menginterpretasikan nilai koefisien korelasi. Jadi di dalam buku metode penelitian punyanya Sugiono, karena kita ketahui intervalnya itu mulai dari -1 sampai 1, pada tabel ini disajikan mulai 0 sampai 1. Gitu ya.
0 sampai 1. Tapi berlaku juga untuk nilai yang 0 sampai negatif 1 atau negatif 1 sampai dengan 0. Gitu ya. Kalau misalkan nilainya antara 0 sampai 0,199 ini disebut sangat lemah. Kalau 2 sampai 0,399 disebut lemah. Kalau 0,4 sampai 0,599 disebut cukup kuat. 0,6 sampai 0,799 disebut kuat, 0,8 sampai 1 disebut sangat kuat. Nah, ini tingkat hubungan ini berlaku pula untuk R negatif. R negatif. Jadi bacanya terbalik ya. Mulai dari min negatif 0,199 sampai 0 disebut sangat lemah. Gitu ya. Mulai dari negatif 0,399 sampai 2 disebut lemah, dan seterusnya. Gitu. Nah, selain ada koefisien korelasi yang menunjukkan berapa besar tingkat hubungan antar variabel, ada pula yang namanya koefisien determinasi. Ini menunjukkan besarnya pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Jadi menunjukkan besarnya pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat. Kalau tadi koefisien korelasi ini menyatakan derajat hubungan antar variabel, ya, bebas dengan terikat derajat hubungannya. Jadi yang hasilnya nanti berupa hubungannya sangat lemah, hubungannya kuat, hubungannya sangat kuat gitu ya, hasilnya seperti itu. Tetapi bedanya dengan koefisien determinasi, ini yang akan diperoleh nilai besarnya gitu ya. Nah, kalau teman-teman supaya bisa memahami, kita coba cek. Koefisien determinasi itu didapat dari mengkuadratkan nilai koefisien korelasi. Jadi kalau koefisien korelasinya si R-nya udah ketemu, menentukan koefisien determinasi tinggal dikuadratkan aja. Biasanya disajikan dalam bentuk prosentase, makanya dikalikan dengan 100%. Kalau teman-teman menghitung nilai R dapat misalnya 0,8, maka koefisien determinasi dikuadratkan, yaitu 0,8 kuadrat ketemunya 0,64. Atau kalau dikalikan dengan 100%, 64%. Artinya, menginterpretasikan, artinya ini maksudnya interpretasi, ya. Inilah yang disebut dengan interpretasi, makna dari angka. Jadi, dalam statistika itu, kalau digunakan dalam aplikasi, akhirnya kita harus mampu menyampaikan, gitu ya. Misalnya nih, kita hitung koefisien determinasi, dapatnya 64%. Setelah itu beberapa orang yang mungkin tidak mengetahui makna dari itu, kita harus bantu dengan menjelaskan apa interpretasi dari 64% yang kita peroleh. Nah, jadi interpretasinya apa? Kalau Anda nemu koefisien korelasi itu besarnya koefisien determinasi itu besarnya 64%, artinya 64% variabel X dapat mempengaruhi variabel terikat Y. Sedangkan 36% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Saya ambil contoh. Misal seperti tadi yang kita sebutkan. Dalam teori disampaikan bahwa minat kunjung wisatawan ini salah satunya dipengaruhi oleh fasilitas. Misalnya gitu ya. Fasilitas di dalam daya tarik wisata. Nah, ternyata setelah dilakukan suatu riset, misal di destinasi wisata X gitu, ternyata hanya 70% saja ditemukan koefisien determinasi sebesar 70%. Maka dari itu kita bisa nyatakan bahwa 70% minat kunjung wisatawan itu dipengaruhi oleh fasilitas yang ada di destinasi. Tetapi 30% sisanya, 30% dapatnya dari mana? Ya kalau prosentase
Maksimal kan 100, kalau 70 sudah dipengaruhi oleh fasilitas, maka sisanya tinggal 30 itu dipengaruhi oleh variabel yang lain yang mungkin pada saat itu kita tidak menelitinya. Misalnya apa? Dalam beberapa referensi disampaikan selain fasilitas itu ada attraction, misalnya ada aksesibilitas misalnya. Gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu mungkin saja kita tidak teliti, yang kita teliti hanya fasilitas saja, sehingga dalam riset itu diperoleh hasil bahwa 70% itu minat kunjung wisatawan dipengaruhi oleh fasilitas, 30% yang lain mungkin dipengaruhi oleh variabel yang tidak kita teliti. Itu ya. Nah, ini makna dari koefisien determinasi. Nah, kemudian setelah koefisien korelasi, ada juga koefisien determinasi. Berikutnya adalah regresi linier. Kita mulai dulu dari regresi linier sederhana. Regresi linier sederhana ini dicirikan dengan bentuk model matematisnya, bentuknya adalah Y sama dengan A plus BX. Nah, di sini kalau cuma ada satu X, artinya regresi ini adalah regresi yang sederhana, karena sesuai dengan pengertiannya, regresi linier yang sederhana itu hanya melibatkan satu saja variabel bebas. Nah, yang Y ini adalah variabel terikat. Gitu. Dalam model matematika, biasanya nanti X dan Y-nya dibiarkan menjadi suatu simbol. Cuman tugas kita adalah menentukan berapa besar koefisien A dan koefisien B. Gitu. Yang bisa kita hitung dengan menggunakan rumus A sama dengan ini ya. Kemudian B sama dengan ini. Kedua rumus ini kalau kita hitung, maka akan diperoleh nilai yang bisa dimasukkan ke dalam persamaan Y sama dengan A plus BX. Nanti kita contohkan. Nah, kita lihat contohnya. Ini biasanya dalam analisis regresi dan korelasi, tipe-tipe soal yang keluar semacam ini. Misalnya diberikan data mengenai banyaknya atau volume penjualan tiket wisata dan laba bersih dari PT Nirvana Travel selama 12 bulan terakhir. Jadi datanya time series, 12 bulan terakhir dicatat ada volume penjualan dan laba bersih. Tuh. Nah, ini 2,5, ini satuannya ribuan. Kalau laba bersih ini puluhan juta rupiah. Nah, pertanyaannya, berdasarkan data historis tersebut, Anda diminta untuk menghitung koefisien korelasi, terus diinterpretasikan, koefisien determinasi, terus diinterpretasikan. Diinterpretasikan itu maksudnya tadi dijelaskan maknanya yang diperoleh, gitu ya. Terus, hitunglah nilai konstanta A dan B, kemudian bentuklah persamaan regresi liniernya, yang boleh disajikan dalam bentuk Y sama dengan A plus BX tadi. Nah, teman-teman, ini cara menjawab pertanyaan yang A, menghitung koefisien korelasi. Nah, biasanya teman-teman butuh tabel pembantu. Kenapa? Karena ada nilai-nilai yang kita nggak temukan dalam tabel utama. Misalnya di sini ada X kuadrat, ada Y kuadrat, ada X dikalikan dengan Y. Secara manual, biasanya kita menambahkan kolom di sebelah kanan. Ya, pasti yang diketahui volume penjualan, laba bersih. Kemudian kita tambahkan kolom di sebelah kanannya sesuai dengan yang kita butuhkan. Misal kita butuh X kali Y, kemudian butuh X kuadrat, butuh Y kuadrat. Yang di sebelah bawah, paling bawah, ini saya tuliskan notasi sigma, ini menunjukkan jumlah total. 38,2 ini adalah total volume penjualan selama 12 bulan terakhir. Yang 80,4 ini menunjukkan total laba bersih selama 12 bulan terakhir, dan seterusnya. Kalau nilai-nilai ini sudah teman-teman dapat, maka dengan mudah kita bisa inputkan ke dalam rumus R. Nah, ini saya hitung secara manual, kemudian saya tuliskan dalam PowerPoint. Nah, tentu saja ini kalau kita menghitung secara manual, biasanya kita
menggunakan penyederhanaan ya. Jadi harusnya misalnya panjang seperti ini, desimalnya kita potong. Boleh juga, itu mungkin juga terjadi di sini. Ketika kita menghitung ini, boleh jadi di sini sebetulnya masih panjang gitu ya. Nilai-nilai setelah koma itu masih banyak. Cuman kadang-kadang kita kemudian melakukan penyederhanaan supaya lebih mudah dalam menghitungnya. Nah, itu tidak masalah, dianggap sah-sah saja, walaupun sebetulnya semakin nilainya itu semakin tidak disederhanakan, semakin dibiarkan panjang, maka tingkat ketelitiannya sebetulnya semakin besar. Gitu ya. Nah, cuman karena memang menghitungnya secara manual, tidak masalah. Kemudian, ini kita sudah peroleh nilai R. Saya tidak akan menceritakan bagaimana prosesnya ya, tapi teman-teman pasti sudah melihat bahwa di sini ada XY totalnya 258,17. Nah, ini kita tinggal inputkan saja ke sini ya. Dan seterusnya. Kalau teman-teman lanjutkan, nanti didapatnya 0,88. 0,88 ini adalah CR, yaitu koefisien korelasi. Nah, kemudian teman-teman setelah ketemu R-nya 0,88, jelaskan interpretasinya apa. Oh, kalau 0,88 kan artinya positif nih. Boleh jadi nanti nemunya negatif 0,88. Tapi ternyata dalam penghitungan ini yang kita peroleh adalah positif 0,88. Berarti kan dia hubungannya positif nih. Cuman kita nggak tahu apakah dia termasuk yang lemah, kuat, dan seterusnya. Caranya teman-teman nanti bisa cek ke punyanya stabil referensi, punyanya Sugiono tadi. Ternyata kalau diselidiki, dicek, dia masuk dalam kategori sangat kuat. Artinya, dari nilai 0,88 kita tahu bahwa hubungan antara variabel X dan Y itu sangat kuat dan positif. Nah, kemudian bagaimana interpretasinya? Karena hubungannya positif, maka jika volume penjualan naik, maka laba bersih akan meningkat. Karena tadi disampaikan, kalau hubungannya positif berarti sebanding. Sama-sama naik atau sama-sama turun. Jadi kalau volume penjualan naik, maka laba bersihnya naik. Sebagaimana kita tahu, volume penjualan itu si E, laba bersih itu si Y. Maka volume penjualan ini yang mempengaruhi laba bersih. Jadi interpretasinya adalah kalau hubungannya positif sangat kuat, artinya ketika volume penjualan naik, maka laba bersih juga akan meningkat. Untuk yang B, kita menghitung koefisien determinasi. Caranya adalah dengan mengkuadratkan koefisien korelasi. Tadi ketemu koefisien korelasi 0,88. Kalau dikuadratkan, dapatnya 0,7744. Kalau diprosentasekan, dikalikan dengan 100, dapatnya 77,44%. Artinya apa? Sebesar 77,44%, volume penjualan itu mempengaruhi laba bersih. Sisanya, yaitu 22,56%, itu ternyata dipengaruhi oleh variabel yang lain. Gitu ya. Jadi kontribusinya si volume penjualan terhadap laba itu 77,44%. Masih ada sekitar 22% lainnya, 22% sisanya itu dipengaruhi oleh variabel yang lain. Nah, kemudian yang C, ini membentuk persamaan regresi linier. Nah, karena regresinya linear sederhana, maka patokan model matematika kita itu adalah Y sama dengan A plus BX. Dari mana kita tahu bahwa dia regresi linear sederhana? Ya karena hanya ada volume penjualan yang mempengaruhi laba bersih. Kecuali selain volume penjualan, ada lagi disebutkan variabel yang lain yang mempengaruhi laba bersih, barulah itu tidak bisa disebut regresi linear yang sederhana. Nah, karena regresinya sederhana, maka bentuk modelnya adalah Y sama dengan A plus BX. Sekarang kita tinggal mencari berapa besar A dan berapa besar B. Karena kita tahu X-nya adalah volume penjualan dan Y-nya adalah laba bersih. Cara menghitung A-nya, teman-teman bisa menggunakan rumus yang sudah disediakan. Jadi kemudian tinggal menginputkan nilai-nilainya, X-nya berapa, X kuadratnya berapa, Y-nya berapa, gitu ya, dan seterusnya. Nah, setelah dihitung secara manual, terdapat nilai
A-nya 3,71, B-nya 0,94. Nah, maka dari itu, kalau dibentuk dalam model matematis, kita dapat Y sama dengan 3,71 ditambah 0,94X. Nah, itu tadi adalah regresi linear yang sederhana, beserta dengan contohnya. Teman-teman sebetulnya bisa kok menggunakan aplikasi seperti SPSS atau mungkin Excel untuk media bantu supaya lebih mudah dan lebih cepat dalam menghitung. Nah, nanti mungkin kita mendekati akhir video, kita akan coba untuk mempraktikkan di Excel. Nah, kita bahas dulu sebentar tentang regresi linear berganda. Inilah pembedanya antara linear sederhana dan berganda. Terlihat dari bentuk model matematisnya. Kalau tadi sederhana cuman Y sama dengan A plus BX saja. Karena variabel bebasnya hanya X saja, hanya ada satu. Tapi disebutkan tadi kalau regresi linear berganda, variabel bebasnya itu tidak hanya satu, boleh jadi 2, 3, atau lebih. Nah, anggaplah ini sampai dengan N variabel bebas. Kalau dibentuk secara umum, bentuk persamaannya akan begini. A plus B1, X1 plus B2, X2, dan seterusnya sampai plus Bn, Xn. Nah, dengan X1, X2, sampai Xn, ini adalah variabel bebasnya. Y-nya adalah variabel terikat. Kemudian konstantanya juga jadi, koefisiennya jadi lebih banyak. Ada B1, ada B2, sampai dengan Bn. Nah, kalau misalnya variabel bebasnya cuma 2 nih, jadi N-nya berhenti di 2, maka bentuk persamaan regresinya itu hanya akan jadi Y sama dengan A plus B1 X1 ditambah B2 X2. Karena cuma ada 2 variabelnya, yaitu si X1 dan si X2 variabel bebasnya. Tapi kalau 3, bisa A plus B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah B3 X3, dan seterusnya. Nah, inilah bedanya regresi linear berganda dengan sederhana. Jadi, secara bentuk model matematisnya sudah berbeda. Nah, oleh karena itu, biasanya pada tugas akhir mahasiswa yang melakukan riset berkaitan dengan pengaruh-pengaruh variabel itu, yang variabel bebasnya itu terdiri dari 2 atau lebih, makanya teman-teman lebih sering menggunakan media bantu SPSS. Nah, ini terkait juga dengan berapa banyaknya sampel yang mereka ambil. Rata-rata kalau menggunakan Slovin, teman-teman bisa dapat sampai dengan hampir 100 responden. Jadi tidak akan efektif kalau misalkan kita hitung secara manual. Nah, oh ini ada tugas. Nanti tugasnya kita jelaskan di akhir. Saya akan coba untuk mempraktikkan di Excel supaya nanti teman-teman bisa mengerjakan tugasnya. Nah, ini saya sudah copy data. Data ini saya dapat dari contoh soal tadi, antara volume penjualan dengan laba bersih. Teman-teman dalam menggunakan Excel, dia cukup sensitif. Jadi pastikan dulu nilai-nilai yang Anda masukkan ini terdeteksi sebagai number atau angka. Misalnya 2,5. Di Excel saya, pemisahnya koma, itu nggak bisa menggunakan koma. Kalau dia pakai koma, terhitung sebagai kategorik gitu ya, dihitung huruf. Tapi kalau 2,5 dihitung angka. Biasanya kalau terhitung huruf, kita nggak bisa melakukan operasi-operasi matematis, menjumlahkan gitu nggak bisa, mengalihkan nggak bisa. Nah, makanya teman-teman harus periksa dulu. Apakah data yang kita inputkan ini sudah benar dideteksi sebagai angka, bukan huruf. Nah, berikutnya teman-teman, kita bisa ini ya, membentuk regresi ya. Membentuk regresi, persamaan regresi, kemudian
bisa juga menghitung koefisien korelasi dan koefisien determinasi. Caranya, teman-teman ada di sini. Di menu data. Nah, awal sebelum saya praktik menggunakan Excel ini, saya tidak menemukan ini, menu data analisis. Teman-teman nanti bisa akses di YouTube, bagaimanakah cara untuk memunculkan menu data analisis. Tersedia dalam video-video di YouTube. Nanti teman-teman boleh coba cari ya. Nah, kenapa ini harus diaktifkan? Karena inilah yang mau kita pakai sebagai tools untuk menganalisis data, untuk menemukan koefisien korelasi dan koefisien determinasi. Nah, setelah kita blok, yang kita blok tadi angkanya ya, mulai dari 2,5 sampai dengan 6,9, atau teman-teman juga bisa blok mulai dari sini ya. Seingat saya bisa dicentang. Nah, kemudian kita pilih menu korelasi di OK. Nah, input range-nya. Range yang diinput adalah range yang angka, mulai ini. Terus diklik bawah. Setelah itu, grupnya by column. Nah, ini perlu diklik label inverse row. Karena tadi kita ngeklik di bagian volume penjualan dan laba bersih. Jadi, kalau dicentang ini artinya terdeteksi bahwa first row atau baris pertama ini dideteksi sebagai suatu keterangan saja. Nah, kemudian outputnya teman-teman mau output range-nya, teman-teman mau letakkan di mana? Apakah di new worksheet atau di worksheet yang sama? Kalau di worksheet yang sama di sini, atau mau di worksheet yang lain? Ini saya klik di new worksheet saja. Terus kemudian di OK. Nah, tadi hasil kita ada di sini. Data kita ada di sheet 1. Hasilnya ada di sheet 2. Nah, inilah nilai koefisien korelasinya ya. Koefisien korelasinya di sini 0,8740. Tidak dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi itu kita nemunya 0,88. Ini kenapa bisa terjadi perbedaan? Sebabnya adalah karena penyederhanaan tadi. Nah, kemudian kita juga bisa coba di sini. Di bagian regresi. Kita coba di bagian regresi ya. Nah, di bagian regresi, input Y dan input X. Kita pindah dulu di ini ya. Kita pindah dulu di sheet 1 supaya lebih mudah. Kemudian klik data analyze. Kemudian regresi. Oke. Nah, kita input Y-nya dulu. Yang jadi Y kan laba bersih ya. Oke. Yang jadi X adalah volume penjualan. Oke. Kemudian taraf kepercayaan biarkan 95%. Kemudian outputnya masukkan ke dalam worksheet yang baru. Terus residualnya klik residual. Terus di OK. Nah, hasilnya muncul di sheet 3. Kalau di sheet 2, ini tadi hasil koefisien korelasi. Sheet 3 ini yang regresi barusan. Nah, sebetulnya kita bisa juga temukan di sini nih. Cuman ini tidak tahu kenapa ini mendapatkan hasil yang berbeda juga. Kalau di sini nemunya 0,87, kalau di sheet 3 ini sebetulnya regresi koefisien korelasi itu dibaca dari sini, multiple R. Terus kalau koefisien determinasi itu R square-nya.
Ada juga yang membaca dari adjusted R-square. Nah, cuman kita baca dari R-square saja kali ini, karena sesuai dengan teorinya aja, R kuadrat. Jadi kalau koefisien korelasi, teman-teman bisa baca di multiple R, kalau R square ini koefisien determinasi. Tapi ini masih dalam bentuk persen ya, kalau dalam bentuk persen, kalikan aja dengan 100%. Gitu ya. Nah, ini. Jadi dua ini. Nanti untuk mengerjakan tugas, teman-teman bisa masuk ke menu yang regression aja ya. Masuklah ke menu regression, kemudian koefisien korelasi baca dari sini, koefisien determinasi baca dari R-square. Berikutnya, teman-teman, lalu bagaimana Bu untuk melihat bagaimanakah bentuk dari persamaan regresinya? Persamaan regresinya bisa kita cek dari menggambar. Pertama di blok dulu, kemudian klik insert, lalu masuk ke chart. Untuk melihat persamaan regresi, yang dipakai adalah yang scatter. Pilihlah yang scatter. Ambil yang sini, pakai paling depan. Ada berbagai model, supaya nggak bingung membacanya, kita bisa pakai yang terdepan. Yang gambarnya hanya titik-titik saja. Kemudian di OK. Ini teman-teman bisa kreasikan dengan menambah judul, memberikan keterangan sumbu X dan sumbu Y, dan seterusnya ya. Nah, teman-teman, inilah hasilnya. Ini adalah hasil regresi titik-titik ini. Supaya memperlihatkan bahwa regresinya itu linier, kalau linier itu kan persamaan yang linier itu bentuk grafiknya adalah garis lurus. Supaya kelihatan garis lurusnya, kita klik di bagian titik-titiknya, kemudian klik kanan, klik thread line. Nah, di thread line, pilih yang linear, karena regresi kita linear. Jadi sebelumnya tadi nggak ada garis ini, sekarang jadi ada garis, ada thread line-nya. Tambahkan juga, scroll ke bawah, di bagian display equation on chart. Ditampilkan persamaan dalam chart. Nah, gitu ya. Terus kita bisa close. Dari sini kita kelihatan. Nih, ada persamaan 0,9383X ditambah 3,71. Nah, nih, 0,9383X ditambah 3,7131. Nah, ini kalau kita lihat dari yang sebelumnya, hasil penghitungan secara manual tadi kita dapat 3,71 ditambah 0,94X. Nah, sedangkan kalau di Excel, kita dapatnya 3,71 ditambah 0,9383X. Tapi kan 0,94, hanya beda di pembulatan saja. Nah, itu kira-kira teman-teman caranya kalau di Excel ya. Mudah-mudahan teman-teman nanti bisa mengikuti, atau teman-teman nanti bisa cek-cek di referensi yang lain, bisa melalui akun-akun YouTube atau yang sejenisnya. Nah, ini kemudian tugasnya ya. Tugasnya ada satu nomor saja. Ada data selama 12 bulan, biaya promosi dengan tingkat hunian kamar. Teman-teman diminta untuk memeriksa koefisien korelasi, koefisien determinasi, dan persamaan regresinya. Selain dihitung berapa koefisien korelasi dan determinasi, teman-teman perlu menginterpretasikan juga, menuliskan makna dari hasil yang sudah diperoleh itu apa. Kemudian tuliskan hasil persamaan regresi linearnya. Nah, tugas itu dikerjakan dengan menggunakan Excel. Kerjakannya secara berkelompok, sekelompok berisikan 5-6 orang, sekelas kira-kira 5 kelompok aja, jangan banyak-banyak. Jawaban Anda silakan biarkan di Excel, termasuk interpretasinya itu biarkan di Excel, tulis nanti. Silakan diketik interpretasinya bagaimana. Jadi tugas yang dikumpulkan berupa file Excel. Dikumpulkannya nanti bisa melalui email saya, aprilia.divi@poliwangi.ac.id. Harus diberikan keterangan subjek ya. Tugas analisis regresi, misalnya dari 3D atau mungkin 3E, kelompoknya berapa. Ini saya berikan tanda merah-merah karena teman-teman harus ngerti. Kemudian,
isi dari file Excel terdiri dari 2 sheet saja. Sheet yang pertama isikan identitas kelompok, nama dan NIM misalnya. Kemudian sheet yang kedua, tulislah pertanyaan, tulislah jawaban, kemudian interpretasi dari hasilnya. Deadline penugasannya ini dikumpulkan maksimal 19 November jam 14. Jadi silahkan dikumpulkan by email. Nah, terima kasih. Itu materi dari saya dalam video kali ini. Mudah-mudahan bisa membantu. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.